Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan memasuki pelajaran tematik subtema 4 mata pelajaran matematika dengan mengenal kesetaraan satuan waktu. Sebelum kita memasuki materi lebih lanjut, kalian dengarkan lagu satuan waktu berikut ini. Satu minggu 7 hari, satu hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Jangan lupa tentang waktu. Satu minggu 7 hari, satu hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Jangan lupa tentang waktu. Setelah kalian mendengarkan lagu satuan waktu tadi, jadi yang harus kalian ingat terus yaitu satu hari itu sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam itu sama dengan 3600 detik. Nah, perhatikan contoh berikut. Nih, ada 1 jam, berarti 1 jam itu sama dengan 60 menit. Benar. Setengah jam atau 1/2 jam itu sama dengan berapa? Yaitu 30 menit. Selanjutnya contohnya 1 menit 10 detik. Ini sama dengan 60 detik ditambah 10 detik sama dengan 70 detik. Nah, yang selanjutnya 2 jam 60 menit. Ayo, siapa yang bisa? 2 jam ini sama dengan berapa? Dan 60 menit berapa? Nah, kita rubah kayak gini. Kita benar. Jam ditambah jam. Jadi kan 2 jam pertama kan. 60 menit ini kita jadikan jam. Berarti 60 menit tadi sama dengan 1 jam. Benar. Jadi kita jumlahkan 2 jam ditambah 1 jam sama dengan 3 jam. Oke. Selanjutnya, ini contoh soal dalam bentuk cerita. Perhatikan soalnya. Waktu yang dibutuhkan oleh pedagang telur gulung untuk memasak seluruh adonan telur gulung adalah 100 menit. Berapakah lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Ingat, satuannya apa? Jam. Maka cara penyelesaiannya kita ketahui dulu. Berapa tadi waktu yang diperlukan adalah 100 menit. Ini sama dengan 60 menit ditambah 40 menit supaya jumlahnya sama dengan 100 menit. 1 menit ya. Selanjutnya, nah 60 menit ini sama dengan 1 jam. 40 menitnya tetap karena dia satuannya minta ke jam. Maka hasilnya adalah waktu yang diperlukan adalah seorang pedagang telur gulung ini untuk memasak telur gulung ini memerlukan waktu 1 jam 40
menit. Gitu. Contoh selanjutnya, nih ada 80 menit. Ini sama dengan kita bagi dua waktunya. Jadi 80 menit ini 60 menit ditambah 20 menit supaya dapat 80 menit. Nah, 60 menit ini sama dengan 1 jam. Nah, 20 menit ini tetap 20 menit. Enggak kita rubah lagi karena 1 jam ini sama dengan 60 menit. Nah, contoh selanjutnya yaitu 240 menit. Nah, kalian harus berubahnya ke ini. Berarti kita ada dapat 40. 240 menit ini kita bagi menjadi 4 bagian, yaitu 60 menit ditambah 60 menit ditambah 60 menit ditambah 60 menit supaya dia mendapatkan 240 menit. Nah, 60 menit ini kita jadikan jam. Kan 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti kita ubah jadi 60 menitnya menjadi 1 jam. Semuanya 1 jam. Ya. Kita jumlahkan menjadi 4 jam. Udah bukan? Nah, untuk penjumlah satuan waktu yang harus kalian perhatikan yaitu pertama, perhatikan kata kunci penjumlahan. Yang kedua, pengubahan konversi waktu, memperhatikan satuan waktunya. Ingat, 1 jam ini sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Contoh sini. 39 detik ditambah 50 detik. Maka berapakah di sini? Menit kita bagi dua ya, menit dan detik. Jadi cara penyelesaiannya adalah, nah 36 detik kita jumlahkan 50 detik. Nah, kita jumlahkan maka hasilnya adalah 89 detik. Maka kita rubah menjadi 60 menit. Nah, 60 menit ditambah 29 detik supaya sama di hasilnya. Kan mintanya hasilnya menit ditambah detik. Jadi supaya totalnya 89 detik, jika kita rubah menjadi 60 menit ditambah 29 detik. Itulah hasilnya. Ini adalah penjumlahan. Contoh lainnya, ini adalah pengurangan. Pengurangan selanjutnya, pengurangan satuan waktu. Nah, yang harus kalian perhatikan sama. Ingat, 1 jam ini sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi kalian ingat. Contohnya nih, pukul 13.25 dikurang pukul 10.35. Maka hasilnya berapa? Pukul berapa nanti? Cara penyelesaiannya seperti ini. Waktu pertama nih yang minta ini 13.25, kita kurangi dengan waktunya yang kedua yaitu 10.35. Kita kurangi karena 25 ini tidak bisa dikurangi, dapat mengurangi 30 menit, maka harus minjam 1 jam dengan cara mengkonversinya. Mengkonversinya seperti ini. Maka 13.00 ini sama dengan 12.60. Berarti jam 12.60 menit. 12 ya. 12.60 menit ya. Maka untuk 25 nya tetap kita sinikan.
kan berarti 3 jam 13 ini sama dengan 12.60 ya. Ingat 13, supaya mendapat 13 ini berarti waktunya adalah 12.60 menit. Jam 12.60 menit. Maka kita dapat 12.85 ditambah 10, maka diperoleh 12.60 ini ditambah 25, berarti 60 ini dijumlahkan dengan 25. 12 nya tetap, jadi kita tulisin 12, 60 tambah 25, 85. Ini 85 ini menitnya ya, ini jamnya. Nah, oke. Maka kita kurangi dengan 10.35. Nah, maka bisa kita kurangi, dapatlah hasilnya 2.50. Berarti saat penyelesaian adalah pukul 2.50. Kalau dalam hitungan jamnya berarti waktunya adalah 2 jam 50 menit. Oke. Untuk tugas kalian, kerjakan latihan halaman 142. Ini untuk kesetaraan satuan waktu. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan dalam pelajaran matematika hari ini. Apabila Ustaz ada salah, mohon maaf. Ustaz tunggu hasil kerja latihannya. Mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.